Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Nasiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Ulum Al-Lughawiyah kelas 2B MPBA FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang mengkaji tentang salah satu dari cabang linguistik terapan, yaitu psikolinguistik. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah psikolinguistik, sebuah kajian interdisipliner antara ilmu psikologi dan juga linguistik. Sebagaimana kita ketahui bahwa psikologi, objek kajiannya adalah perilaku manusia, sedangkan linguistik mengkaji tentang bahasa. Jadi, apabila dua bidang ilmu ini digabungkan, maka terbentuklah ilmu psikolinguistik yang mengkaji tentang perilaku berbahasa manusia. Nah, prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu psikologi sangat bermanfaat sekali dalam ilmu bahasa. Yang pertama, dapat memperkuat pemahaman kita terhadap pendekatan ataupun metode pembelajaran bahasa. Yang kedua, memahami prinsip ini diyakini mampu meningkatkan penghayatan calon guru ataupun seorang guru dalam menjalankan perannya nanti dalam proses pembelajaran. Kemudian juga dapat kita jadikan basis pengembangan teori dalam pembelajaran bahasa. Dengan ini, jelaslah bahwa prinsip psikologi ataupun ilmu psikologis itu sendiri sangat bermanfaat bagi kita sebagai pembelajar ilmu bahasa. Salah satu buku yang membahas tentang hal tersebut adalah buku yang berjudul Proses Psikologik dalam Pemerolehan dan Belajar Bahasa yang ditulis oleh Dr. Nazri Syakur MA yang akan saya coba ulas pada kesempatan kali ini. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan membacakan identitas dari buku ini. Jadi setelah buku ini ditulis oleh Dr. Nazri Syakur, selanjutnya buku ini disunting atau diedit oleh Dr. Randus Usman SSMAG. Kemudian layout yang sangat simpel ini, mungkin teman-teman bisa lihat, di layout oleh Harum Tikasari. Kemudian cover yang sangat sederhana dan elegan ini menurut saya didesain oleh Sarwanto. Dan kemudian setelah mengalami atau menempuh berbagai langkah sebelum penerbitan, kemudian buku ini pun berhasil dicetak pada tahun 2008 yang diterbitkan oleh Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tebal halaman sebanyak 194 halaman. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa buku ini ditulis oleh Dr. Nazri Syakur MA. Beliau pernah menjadi dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, menurut beberapa sumber saya temukan bahwa beliau lahir pada tanggal 3 Januari pada tahun 1952. Dalam buku yang terdiri dari
5 bab ini, Dr. Nazri Syakur menuangkan hasil pemikirannya tentang proses psikologik yang terjadi pada seseorang yang sedang mengalami proses pemerolehan bahasa maupun pengajaran bahasa. Nah, pada bab pertama, beliau membahas tentang apa itu psikologi, baik dari pengertian maupun mazhab-mazhabnya, kemudian dilanjutkan dengan psikolinguistik dan juga prinsip psikologi itu seperti apa. Kemudian pada bab 2, 3, 4, dan 5 barulah beliau memaparkan teori-teori yang terkait dengan ilmu psikologi yang sangat berhubungan erat dengan pembelajaran bahasa, seperti teori behavioristik, kemudian teori kognitivis, kemudian yang terakhir adalah teori humanistik. Nah, dalam bab kedua ini beliau memaparkan tentang behavioristik dari segi pengertiannya, kemudian teori pemerolehan behaviorisme itu seperti apa, kemudian teori belajar behaviorisme, dan juga karakteristik teoretika behavioristik, dan yang terakhir beliau tidak lupa menyisipkan cara penerapan dan juga latihannya. Kemudian pada bab ketiga, menurut saya ini tidak jauh berbeda subbabnya seperti pada bab kedua, yaitu beliau terlebih dahulu memaparkan teorinya kognitivistik itu seperti apa, kemudian juga teori pemerolehan kognitivistik, dilanjutkan dengan teori-teori belajar kognitivistik tersebut, karakter, dan juga contoh penerapan dan latihannya. Begitu juga dengan bab terakhir, di mana membahas tentang teoretika humanistik, yaitu dari pengertian, tahap-tahapnya bagaimana, lalu teorinya seperti apa, karakternya bagaimana saja, kemudian juga menyisipkan contoh penerapan dan juga latihannya. Nah, secara spesifik ya teman-teman, buku ini membahas tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan proses psikologik, pemerolehan dan belajar bahasa yang meliputi atau yang dapat diambil dari teori behaviorisme, teori kognitivistik, dan juga teori humanistik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Di sini saya sudah mengambil beberapa kelebihan yang mungkin membuat teman-teman juga sangat tertarik untuk membaca lebih lanjut dari buku yang ditulis oleh Dr. Nazri Syakur ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat sendiri dari cover buku ini yang menurut saya sangat simple dan elegan. Bahkan di sini warnanya adalah warna merah dan juga kuning. Menurut saya perpaduan warna ini tuh sangat mencolok begitu teman-teman. Jadi ketika buku ini ditaruh di perpustakaan atau dipajang di toko buku, maka buku ini akan terlebih dahulu menarik minat seseorang calon pembeli atau calon pembaca. Jadi dari segi cover ini sangat mencolok dan pas sekali untuk menarik perhatian. Kemudian yang kedua adalah bahasa dari buku ini menurut saya sangatlah ringan, yaitu adapun istilah-istilah yang mungkin bagi kita itu sulit dipahami dan terbilang baru, beliau langsung menjelaskan apa arti dari istilah tersebut. Jadi kita tidak mengalami kebingungan saat membacanya dan juga mudah dipahami. Kalau saya boleh bilang, buku ini itu membacanya kita seperti sedang mendengarkan penjelasan dari seorang dosen, dan beliau sangat pengertian menjelaskan apa yang ingin beliau paparkan begitu. Terlebih buku ini juga tidak hanya terdiri dari narasi-narasi yang membuat seorang mungkin bosan untuk membacanya, tapi buku ini juga dimuat di dalamnya beberapa gambar seperti ada persepsi diri dan persepsi dunia. Kemudian di sini juga ada yang lain seperti hierarki kebutuhan menurut Maslow gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada visualisasi sehingga kita sebagai pembaca insya Allah tidak mengalami kebosanan dalam membacanya. Dan juga selain itu, yang paling saya sukai dari buku ini adalah yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di dalamnya terdapat contoh penerapan dan latihan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, latihan ini dapat memperkuat
memperkuat pemahaman kita sebagai pembaca terhadap apa yang sudah kita pelajari dari buku tersebut, teman-teman. Terus yang lainnya yang saya sukai adalah beliau itu sebelum mengambil pendapat atau menjelaskan pengertian tentang sesuatu, tentang psikolinguistik misalnya, beliau terlebih dahulu memaparkan pendapat para ahli tentang makna psikolinguistik tersebut, kemudian barulah beliau menjelaskan bagaimana pendapat beliau tentang psikolinguistik, dan juga beliau dengan tegas mengambil posisi beliau di antara pendapat-pendapat yang ada. Nah, terakhir yang tak kalah saya kagumi dari buku ini, yaitu buku ini terdapat beberapa kutipan bijak atau quotes yang bisa kita ingat dan apalagi bisa kita amalkan sebagai seorang pembelajar ilmu bahasa, seorang calon guru ataupun seorang guru itu sendiri. Contohnya ada satu kalimat bijak menurut saya. Kalimat tersebut berbunyi seperti ini: sesuatu yang terlalu baru atau terlalu sulit adalah terlalu asing untuk diingat, sedangkan sesuatu yang terlalu biasa dan mudah akan menimbulkan rasa bosan. Nah, dari satu kalimat bijak ini saja kita dapat apabila kita dapat mengingat dan mempraktikkannya, mungkin pembelajaran di kelas akan menjadi lebih efektif dan efisien. Begitu. Itulah kelebihan-kelebihan dari buku sederhana ini menurut saya. Adapun kekurangan dari buku ini adalah buku ini tidak mencakup di dalamnya salah satu teori yang tak kalah penting, teman-teman, yaitu teori konstruktivistik. Nah, kalau kita coba baca di appsikologi.com, maka akan kita temukan bahwa teori belajar itu setidaknya ada 4. Yang pertama, teori behavioristik, yang kedua teori kognitivistik, yang ketiga teori humanistik, kemudian yang terakhir adalah teori konstruktivistik. Sayangnya di buku ini belum tercakup di dalamnya tentang teori yang keempat tersebut. Jadi mungkin bisa menjadi saran juga bagi cetakan selanjutnya untuk di dalamnya dimuat tentang teori konstruktivistik ini dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran bahasa. Hemat saya, buku ini sangat sesuai untuk dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dalam bidang psikolinguistik dan akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa linguistik, mahasiswa psikologi, maupun mahasiswa pendidikan atau siapapun yang tertarik untuk mempelajari ilmu psikolinguistik. Terlebih bagi calon guru dan guru agar lebih menghayati perannya dalam proses pembelajaran. Demikianlah ulasan singkat saya mengenai buku Proses Psikologik dalam Pemerolehan dan Belajar Bahasa. Semoga ulasan singkat ini dapat memberikan gambaran umum kepada teman-teman semua tentang psikolinguistik dalam perspektif Dr. Nazri Syakur MA, dan semoga teman-teman tertarik untuk membaca buku yang sama untuk dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.